Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Flash Fiction Production as Narrative Comparison Transformation of Basic Parinas di Cafe Croatia in Digital Humanities. Di sini kami akan memaparkan bagaimana sebuah cerita pendek dapat diubah menjadi bentuk flash fiction melalui teknik pemadatan naratif, serta bagaimana produk sastra digital dihasilkan dalam konteks digital humanities. Latar belakang penelitian ini bermula dari perubahan signifikan dalam pola membaca masyarakat di era digital. Dulu, aktivitas membaca didominasi oleh media cetak seperti buku, majalah, dan surat kabar. Pembaca biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk memahami isi dari bacaannya. Namun sekarang terjadi pergeseran menuju platform digital yang lebih praktis dan cepat diakses. Dengan adanya internet dan perangkat mobile, masyarakat tidak perlu repot membeli atau mencari media cetak terlebih dahulu. Semua informasi dapat diakses dengan membeli atau mencari media cetak yang ada di internet. Fenomena ini menyebabkan pembaca modern cenderung melakukan skimming dan scanning, yaitu membaca cepat untuk menangkap inti dari informasi, dibandingkan membaca mendalam seperti masyarakat pada zaman dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah media, tetapi juga mempengaruhi cara manusia memahami teks. Dalam konteks tersebut, digital humanities hadir sebagai bidang interdisipliner yang mengintegrasikan kajian kesusastraan dengan teknologi digital. Salah satu bentuk sastra yang berkembang pesat adalah flash fiction, yaitu karya sastra naratif yang singkat, yang umumnya terdiri dari 300 hingga 500 kata, namun tetap mempertahankan unsur makna dan estetika. Flash fiction menjadi populer karena sesuai dengan karakteristik media sosial yang mengutamakan kecepatan, keringkasan, dan daya tarik visual. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses transformasi cerpen Reset Parinas di Cafe Croatia yang memiliki panjang sekitar 800 kata menjadi sebuah bentuk flash fiction dengan panjang 300 hingga 500 kata melalui pendekatan kompresi naratif dengan tetap mempertahankan makna, konflik utama, dan karakterisasi psikologi tokoh. Penelitian ini juga memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengembangkan model kompresi naratif melalui tahapan seleksi, reduksi, dan rekonstruksi. Yang kedua adalah memastikan bahwa unsur-unsur penting cerita seperti konflik utama dan emosi tokoh tetap utuh dan dapat dirasakan oleh pembaca meskipun teks telah dipadatkan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menghasilkan produk sastra digital berupa naskah flash fiction dengan visualisasi digital dalam bentuk flyer. Produk ini diharapkan dapat dinikmati oleh pembaca di era digital yang menginginkan cerita singkat namun masih mendalam. Selanjutnya yaitu landasan teori. Penelitian ini menggunakan 2 landasan teori utama yang sangat relevan dengan proses transformasi naratif. Teori yang pertama adalah hipertekstualitas yang dikemukakan oleh Gerard Genette. Dalam kerangka ini, cerpen asli berperan sebagai hipoteks, yaitu teks sumber yang menjadi dasar. Sedangkan flash fiction yang dihasilkan merupakan hypertext, yaitu teks turunan yang lahir dari sumber melalui berbagai operasi tekstual. Operasi yang kami gunakan antara lain transposition atau pemindahan unsur dan reduction atau pengurangan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Kudirova Mohinda, transformasi hipertekstual melibatkan proses pemindahan atau pengerjaan ulang teks yang menghasilkan makna baru, namun tetap mempertahankan hubungan dialogis dengan teks aslinya. Dan teori yang kedua adalah konsep naratif dan story world dari Maria Laurian.
Menurut Rian, sebuah narasi tidak hanya sekedar rangkaian peristiwa, tetapi membangun sebuah dunia cerita yang terdiri dari tokoh, latar, peristiwa, dan emosi yang saling terhubung. Kompresi naratif berarti kita harus mempertahankan inti dari dunia cerita tersebut. Proses kompresi sendiri kami lakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, seleksi elemen penting. Tahap yang kedua, reduksi dengan pengurangan bagian yang kurang esensial. Dan tahapan yang terakhir, merekonstruksi teks menjadi bentuk yang lebih padat namun tetap utuh. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis analisis naratif. Pendekatan ini dipilih karena kami ingin memahami secara mendalam proses transformasi dari cerpen menjadi flash fiction. Bukan sekedar mengukur angka. Objek material penelitian ini adalah cerpen berjudul Resep Parinas di Cafe Kroasia. Sebuah narasi yang syarat dengan memori traumatik dan pengolakan psikologis tokoh utama. Cerpen ini memiliki panjang sekitar 800 kata. Tahapan penelitian terdiri dari 3 langkah utama. Langkah yang pertama, kami mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen secara lengkap, meliputi alur, tokoh, dan karakterisasi, latar, konflik, serta sudut pandang. Identifikasi ini penting untuk mengetahui bagaimana yang menjadi inti cerita. Selanjutnya, langkah kedua, kami menyeleksi elemen naratif mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dihilangkan. Kriteria seleksi adalah kontribusi elemen tersebut terhadap konflik utama dan pengembangan psikologi tokoh. Elemen yang tidak langsung mendukung konflik utama kami hilangkan. Dan langkah yang terakhir, kami merekonstruksi cerpen menjadi teks flash fiction dengan panjang 300 hingga 500 kata. Setelah itu, untuk memvalidasi hasil transformasi, kami menyusun kuesioner yang diisi oleh 10 responden. Mereka diminta menilai perbandingan antara cerpen asli dengan cerpen flash fiction menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Dengan 6 pertanyaan yang menyangkut aspek emosi, ketegangan, kesan, akhir cerita, dan pemahaman terhadap tokoh. Produk akhir penelitian berupa naskah flash fiction dan visualisasi digital dalam bentuk flyer. Sebelum melakukan kompresi, kami melakukan identifikasi menyeluruh terhadap struktur naratif cerpen asli. Dari segi alur, cerpen ini bersifat non-linear atau campuran karena memadukan alur maju dengan kilas balik. Cerita dimulai dengan situasi masa kini ketika tokoh utama Parinas berada di sebuah kafe di Kroasia. Dari titik ini, alur kemudian bergerak mundur melalui kilas balik yang mengungkap pengalaman traumatis yang dialami tokoh pada masa kecilnya di Pasar Jaipur. Setelah itu, alur kembali ke masa kini dan berkembang menuju peristiwa klimaks. Tahapan alur secara rinci adalah eksposisi berupa pengenalan tokoh dan latar di kafe. Kemudian kelas balik yang memunculkan akar konflik yaitu trauma sentuhan dasar. Konflik internal yang selalu membayangi tokoh. Kemudian klimaks ketika tokoh berinteraksi dengan seorang anak perempuan di jalan. Dan resolusi berupa kesadaran bahwa trauma tidak dapat dihindari dan tetap ada dalam dirinya. Dari segi tokoh dan karakterisasi, Parinas sebagai tokoh utama digambarkan memiliki perbedaan fisik dari lingkungan sekitarnya. Seperti kulit yang lebih gelap dan pakaian yang lebih panjang, ia juga diliputi kegelisahan, trauma, serta kecenderungan untuk menghindari masa lalunya. Ia pergi ke Kroasia sebagai bentuk pelarian. Selain tokoh utama, terdapat tokoh tambahan seperti kasir kafe yang berfungsi sebagai pengamat eksternal, serta seorang anak perempuan yang menjadi pemicu terjadinya klimaks. Panjang cerpen asli sekitar 800 kata. Keseluruhan unsur ini sering terhubung, membangun dunia cerita yang utuh. Proses kompresi naratif kami lakukan melalui 3 langkah utama yang sistematis. Langkah pertama yaitu penghilangan. Kami menghilangkan bagian-bagian yang tidak berhubungan langsung dengan konflik utama. Bagian yang dihilangkan antara lain yang pertama itu sudut pandang kasir kafe yang mengamati kebiasaan Parinas. Deskripsi detail makanan seperti omelet telur asin dan jamur travel.
aktivitas berulang, tokoh yang sering datang ke kafe, serta narasi yang terlalu panjang mengenai ingatan masa lalu yang tidak langsung memicu konflik. Misalnya dalam cerpen asli terdapat kutipan lumayan juga ini omel telur asin dan jamur teleponnya. Bagian ini tidak dimunculkan dalam flash fiction karena tidak berhubungan langsung dengan konflik utama. Langkah kedua yaitu pemadatan. Peristiwa masa lalu yang semula dijelaskan secara panjang diringkas menjadi beberapa kalimat inti. Contohnya, pengalaman traumatis di pasar Jaipur yang semula memakan beberapa paragraf kami padatkan menjadi 5 atau 6 kalimat yang tetap memuat inti kejadian. Sentuhan kasar di paha saat usia 7,5 tahun. Dialog juga dipadatkan menjadi percakapan singkat namun tetap mempertahankan fungsi membangun ketegangan. Kemudian langkah yang ketiga adalah pemusatan sudut pandang. Cerpen asli menggunakan beberapa perspektif, yaitu sudut pandang Parinas dan sudut pandang kasir. Dalam versi flash fiction, kami ubah menjadi sudut pandang orang utama milik Parinas. Perubahan ini membuat cerita lebih terpusat dan konsisten. Pembaca hanya mengikuti pengalaman satu tokoh, sehingga konflik psikologis terasa lebih dekat. Hasil akhir dari proses ini adalah pemadatan dari 800 kata menjadi 311 kata, yang masih berada dalam rentang target 300-500 kata. Berikut adalah perbandingan unsur intrinsik antara cerpen asli dan juga versi flash fiction hasil transformasi. Di sini kami sajikan dalam bentuk tabel perbandingan agar lebih jelas. Pertama, alur. Cerpen asli berkembang bertahap dengan kilas balik yang cukup panjang dan juga rinci. Sedangkan versi flash fiction memadatkan alur menjadi lebih singkat dan langsung menuju konflik utama dengan kilas balik yang hanya berubah beberapa kalimat singkat. Kemudian pencitraan. Cerpen asli menggunakan deskripsi yang lengkap dan juga eksplisit dalam menggambarkan emosi tokoh, suasana, tempat, dan juga situasi. Sedangkan versi flash fiction menggunakan narasi yang lebih padat dan juga implisit, di mana kalimat-kalimat pendek langsung menunjukkan keadaan dan emosi tokoh melalui isyarat naratif. Kemudian karakterisasi, di mana cerpen asli mengembangkan tokoh Parinas secara bertahap melalui detail latar belakang, ingatan masa lalu, dan juga respon emosional yang berlapis. Sedangkan versi flash fiction memadatkan karakterisasi hanya pada tindakan dan respon utama yang mewakili kondisi psikologis tokoh, terutama pada trauma dan juga kegelisahannya. Kemudian konflik. Dalam cerpen asli membangun konflik perlahan melalui perjalanan batin tokoh dan juga hubungan antara masa lalu dengan pengalaman masa kini. Kemudian versi flash fiction memfokuskan konflik pada inti cerita, yaitu pertemuan tokoh dengan anak perempuan yang memunculkan kembali trauma masa lalu. Kemudian latar dan suasana. Cerpen asli menjelaskan latar tempat dan suasana secara rinci untuk membangun kesan asing, sepi, dan juga penuh kegelisahan. Sedangkan versi flash fiction hanya menampilkan detail penting yang mendukung suasana tegang dan juga keterasingan. Dengan demikian, semua elemen penting tetap dipertahankan, namun hanya cara penyampaiannya yang diubah menjadi lebih efisien. Nah, kemudian contoh perbandingan teks. Di sini kita lihat contoh konkret perbandingan teks antara cerpen asli dan juga versi flash fiction. Di sini akan memperjelas bagaimana kompresi itu dilakukan. Contoh pertama, deskripsi latar. Dalam cerpen asli tertulis, keluar dari kafe Kroasia, udara malam yang lembab menempel di kulitku. Jalan berbatu yang gelap hanya diterangi lampu kuning redup, membuat bayangan tubuhku tampak lebih panjang seperti menyusul langkahku dari belakang. Aku menarik napas panjang. Sementara dalam versi flash fiction, teks tersebut menjadi, malam itu aku keluar dari kafe. Jalan batu yang lembab memantulkan cahaya lampu kuning. Perubahan tersebut terjadi adalah deskripsi disederhanakan secara drastis, namun unsur penting seperti suasana malam, kelembapan udara, dan pencahayaan lampu kuning tetap terasa dalam versi flash fiction. Fokus narasi kemudian bergeser dari deskripsi visual yang panjang melalui tindakan tokoh. Contoh kedua, penggambaran trauma masa kecil, di mana cerpen asli ini menceritakan secara panjang lebar tentang Parinas yang mengikuti neneknya ke pasar lalu duduk agak jauh hingga terjadilah sentuhan kasar.
Dalam versi flash fiction, peristiwa yang sama diringkas menjadi puluhan tahun lalu saat usiaku 7,5 tahun, aku duduk di pasar di Jaipur. Lalu seseorang menyentuh pahaku, kulit ari kasar, sentuhan itu singkat namun tak cukup untuk tinggal lama dalam diriku. Nah, kedua contoh ini menunjukkan bahwa kompresi tidak menghilangkan makna, namun mengubah cara penyampaian agar lebih ringkas namun tetap efektif dan juga emosional. Baiklah, kami mencantumkan hasil validasi responden, yang dimana kami melibatkan 10 responden melalui Google Form. Kami meminta mereka membaca cerpen asli dan versi flash fiction. Kemudian mereka melakukan penilaian terhadap teks tersebut. Kami mencantumkan 6 pertanyaan yang dimana untuk mereka menjawab. Hasilnya dibagi beberapa kategori. Yang pertama, 8 dari 10 responden menyatakan bahwa cerita versi flash fiction menjadi lebih singkat dan langsung pada intinya. Yang kedua, 8 responden menilai alur menjadi lebih cepat dan lebih fokus. Dan yang ketiga, dari aspek emosi, 8 responden menyatakan mereka tetap dapat memahami kondisi psikolog tokoh Parinas dengan baik meskipun cerita disampaikan secara lebih singkat. Mereka merasa bahwa emosi tokoh masih terasa kuat. Lalu yang keempat, 2 responden merasa kedalaman emosi sedikit berkurang karena tidak adanya penjelasan secara rinci pada teks aslinya. Yang kelima, terkait penghilangan detail pada teks. 7 responden menyatakan bahwa penghilangan beberapa detail tidak mengganggu pemahaman cerita. Namun 3 responden merasa bahwa beberapa detail yang dihilangkan sebenarnya membantu membangun suasana sehingga sedikit mengurangi pengalaman baca. Secara keseluruhan, mayoritas responden menilai bahwa komparasi naratif berhasil mempertahankan inti cerita, konflik utama, dan emosi tokoh. Hal ini membuktikan bahwa model komparasi yang kami kembangkan sangat efektif. Fiction dan flyer. Produk akhir penelitian ini ada 2. Pertama, berupa naskah flash fiction yang berjudul Luka yang Menetap dengan panjang kata 311. Kedua, player digital yang memadukan teks dan gambar pendukung. Ciri produk ini adalah cerita yang dipadatkan sudut pandang orang pertama, yaitu Parinas, serta konflik dan emosi tokoh yang tetap terjaga. Flyer juga memperkuat suasana gelisah dan sepi. Adalah beberapa flyer yang sudah dihasilkan. Dari hasil analisis dan penelitian dan temuan sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita bahas. Poin pertama, kompresi naratif bukanlah sekedar memendekkan teks dengan memotong kata-kata. Kompresi naratif adalah proses menyusun ulang struktur cerita secara cerdas dengan memilih bagian-bagian yang paling esensial, mengurangi yang tidak penting, dan mengkonstruksi ulang agar cerita tetap utuh. Selanjutnya, poin kedua, yaitu pemusatan sudut pandang menjadi orang pertama, yaitu tokoh utama Parinas. Ternyata memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan. Dalam flash fiction, kami mengubah sudut pandang dari multi perspektif menjadi sudut pandang Parinas saja. Hal ini membuat hubungan emosional antara pembaca dan tokoh menjadi lebih dekat. Pembaca seolah-olah masuk ke dalam pikiran dan perasaan Parinas. Akibatnya, meskipun teks lebih pendek, efek emosional yang ditimbulkan tetap kuat. Bahkan pada beberapa responden terasa lebih intens karena tidak berulang atau sudut pandang kasir ternyata tidak menghilangkan makna cerita. Selama inti konflik dan psikologi tokoh tetap dipertahankan, responden masih dapat memahami mengapa Parinas gelisah, juga mengapa ia melarikan diri, dan mengapa ia bertindak seperti itu.
poin terakhir, yaitu poin keempat, pendamaan flyer digital sebagai pelengkap teks memperkuat suasana dan pengalaman estetis yang tidak bisa diberikan oleh teks biasa. Dengan demikian, flash fiction tidak hanya sekedar versi pendek dari cerpen, tetapi memiliki strategi penyampaian dan bentuk tersendiri yang mandiri. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah kami paparkan, kami menarik 3 kesimpulan utama. Kesimpulan yang pertama, proses kompresi naratif melalui 3 tahapan, yaitu seleksi, reduksi, dan rekonstruksi. Berhasil mengubah cerpen Riset Parinas di Cafe Croatia yang semula memiliki panjang 800 kata menjadi flash fiction sepanjang 311 kata. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan mempertahankan unsur-unsur kunci yang membangun dunia cerita tokoh Parinas. Lalu kesimpulan yang kedua, meskipun terjadi pemadatan yang signifikan, konflik utama, karakterisasi psikologis tokoh, dan emosi cerita tetap dapat dipertahankan dengan baik. Bahkan, berdasarkan penilaian responden dan penyampaian yang lebih langsung dan implisit dalam flash fiction, justru memperkuat efek emosional pada beberapa aspek. Pembaca tetap merasakan kegelisahan, ketegangan, dan kesedihan tokoh. Lalu, kesimpulan yang ketiga, produk transformasi berupa naskah flash fiction berjudul Luka yang Menetap dan visualisasi digital dalam bentuk flyer menunjukkan bahwa karya sastra dapat disajikan secara menarik, efisien, dan sesuai dengan pola konsumsi masyarakat di era digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model sistematis untuk transformasi cerpen ke flash fiction dengan kerangka digital humanitis serta membuka jalan bagi penelitian serupa di masa depan. Demikian presentasi dari kami. Sebagai penutup, kami ingin mengutip kalimat terakhir dari flash fiction yang kami hasilkan. Luka tidak tinggal di tempat kejadian, luka tinggal di dalam diri. Kalimat ini merefleksikan inti dari penelitian kami, yaitu bahwa esensi sebuah cerita dapat bertahan meskipun bentuknya berubah. Cerita yang padat tetap dapat menyampaikan makna yang dalam. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.